Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aksiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun lidzunubikum. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita selaku umatnya, umat akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaatil uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita pergunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, makhluk yang sangat mulia, sehingga gelarnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para utusan, Sayyidil Makhluqat, rajanya seluruh para makhluk, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu, kalau kita cinta kepada Nabi kita, buktikan cinta kita, di antaranya perbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat sangat besar pahalanya. Membaca sholawat sangat besar faedahnya. Rugi besar kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi. Sangat rugi besar kalau kita tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk kita bersolawat. Karena kata baginda Nabi, aksiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun lidzunubikum. Perbanyaklah kalian semua membaca sholawat kepadaku. Karena apa? Karena membaca sholawat kalian semua akan menjadi pelebur bagi dosa-dosa kalian semua. Itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu kita akan rugi besar kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Lihat dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihi salam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Nuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita selaku umatnya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita sangat membutuhkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat yang mampu memberikan syafaatil uzma hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberikan syafaatil uzma. Maka dari itu, yuk agungkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, membaca sholawat besar pahalanya. Beda dengan ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya, contoh. Kalau ibadah lainnya, kita melaksanakan ibadah, tetapi diiringi dengan hati ria, pengen dipuji oleh sesama manusia, maka itu tidak ada pahalanya. Contoh, kita bersedekah tapi tujuannya pengen dipuji oleh sesama manusia, pengen kelihatan kedermawannya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala karena di dalam hatinya tersirat pengen dipuji oleh manusia. Begitupun ibadah yang lainnya. Kalau kita ria, pengen dipuji oleh manusia, maka tidak akan mendapatkan pahala. Kecuali membaca sholawat. Kalau membaca sholawat, meskipun di dalam hati kita ria, pengen dipuji oleh sesama manusia, insya Allah selalu mendapatkan pahala meskipun ria. Apalagi kalau ikhlas. Lagi riaknya aja, lagi pengen kaalem, pengen dipuji, tetapi kita selalu mendapatkan pahala. Apalagi kalau ikhlas membacanya. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Itulah keutamaan membaca sholawat. Itulah keagungan faidah membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Membaca sholawat beda dengan yang lainnya, beda dengan ibadah yang lainnya. Dalam keterangan dijelaskan secara pembahasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada hambanya untuk melaksanakan sholat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sholat. Karena apa? Karena sholat mah kewajiban manusia. Karena Allah mah bukan makhluk tapi khalik. Begitupun Allah memerintahkan zakat kepada manusia, kepada kita. Tapi Allah tidak berzakat. Karena apa? Karena Allah bukan makhluk, tetapi Allah yaitu sang khalik. Tetapi kalau di dalam membaca sholawat, sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun bersolawat pula.
Mana buktinya? Sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad, gimana hidup kita nanti? Seperti apa hidup kita nanti? Kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad, kalau tidak mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad, bagaimana hidup kita nanti ke depannya? Karena apa? Karena semuanya berkat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umat akhir zaman, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan jika kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, jika kita cinta mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersolawat. Isi hari-hari kita dengan membaca solawat. Sehari semalam solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yaitu 5 waktu. Dari 5 waktu tersebut, sesudah kita melaksanakan sholat fardu, isilah dengan membaca sholawat. Tidak usah banyak, tidak perlu banyak. Bacalah sholawat tiap waktunya 100 kali. Atau 1 kali putaran tasbih. Subhanallah. Insya Allah, kalau kita selalu berdawam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidup kita akan tentram, hidup kita akan nyaman. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikanlah dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mana diantaranya? Bersolawat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangannya. Jika banyak yang salah, banyak yang kurang, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.